Halo, saya Alfonso Pangsuma. Saya akan menjawab tugas ujian akhir semester saya, kelas EF1 daerah. NIM saya 2210417794. Mata kuliah Manajemen Perbankan. Dosen saya Rekola Dewi R. SEMM. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan secara detail langkah-langkah dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Jawaban saya 1. Proses penilaian kredit oleh bank meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi. Pinjam mengajukan permohonan kredit dan menyediakan informasi finansial dan pribadi. Yang kedua, verifikasi data. Bank memeriksa keaslian informasi yang disediakan termasuk pendapatan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Yang ketiga, analisis kelayakan. Bank menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan data yang diverifikasi. Yang ketiga, analisis kelayakan. Yang keempat, penilaian kredit. Bank menggunakan kriteria internal untuk menentukan persyaratan pinjaman seperti jumlah, suku bunga, dan jangka waktu. Yang kelima, persetujuan. Jika disetujui, bank menawarkan kontak kredit dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang keenam, penandatanganan kontrak. Peminjam menandatangani kontrak dan setuju dengan syarat-syarat pinjaman. Yang ketujuh, pencairan dana. Bank mentransfer dana ke peminjam setelah kontrak ditandatangani dengan persyaratan terpenuhi. Setiap langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan dan keamanan transaksi kredit antara bank dan peminjam. Soal yang kedua, apa perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang? Jawaban saya nomor 2, perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang adalah 1. Kredit jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang bersifat sementara atau jangka pendek seperti modal kerja atau pengeluaran lain. Yang kedua, kredit jangka menengah memiliki jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun, umumnya digunakan untuk investasi yang lebih besar seperti perluasan bisnis, pembelian peralatan, dan pengembangan proyek. Yang ketiga, kredit jangka panjang memiliki jangka waktu yang lebih dari 5 tahun, digunakan untuk investasi besar seperti pembelian properti, pembangunan pabrik, dan pengadaan peralatan berat. Perbedaan ini terutama bergantung pada jangka waktu pengembalian kredit dan tujuan penggunaannya dalam konteks kebutuhan finansial dan strategi bisnis. Soal nomor 3. Apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank? Jawaban saya nomor 3, faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank meliputi 1. Karakter, integritas, dan historis pembayaran peminjam. Yang kedua, kapasitas, kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan dan beban keuangan. Yang ketiga, modal, kontribusi pribadi peminjam atau modal yang tersedia untuk mendukung pinjaman. Yang keempat, jaminan aset atau jaminan yang dapat digunakan sebagai perlindungan jika peminjam gagal membayar. Yang kelima, kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar. Soal nomor 4. Apa yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan sebuah bank
dan bagaimana mereka berbeda dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan? Jawaban saya nomor 4. Laporan keuangan tahunan sebuah bank umumnya mencakup yang pertama neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank pada akhir periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, menyajikan pendapatan, biaya, dan laba bersih yang dihasilkan oleh bank selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, menggambarkan arus masuk dan keluar uang selama periode tertentu, termasuk dan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi tambahan mengenai kebijakan akuntansi, risiko, dan informasi penting lainnya. Perbedaan utama antara laporan keuangan bank dan dengan perusahaan non-keuangan adalah yang pertama, aktiva. Bank memiliki aktiva yang dominan dalam bentuk pinjaman dan investasi keuangan, sementara perusahaan non-keuangan dapat memiliki aktiva berupa aset tetap, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban. Bank memiliki kewajiban kepada nasabah dan pihak lain dalam bentuk simpanan dan pinjaman, sementara perusahaan non-keuangan memiliki kewajiban terkait dengan pemasok, kreditur, dan karyawan. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan utama bank berasal dari bunga dan biaya jasa, sedangkan perusahaan non-keuangan mendapatkan pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Yang keempat, regulasi. Bank diatur ketat oleh otoritas keuangan dan harus mematuhi standar kapasitas yang ketat, sementara perusahaan non-keuangan tidak terlalu tunduk pada regulasi yang sama. Laporan keuangan bank dirancang untuk mencerminkan karakteristik bisnis bank yang unik, khususnya dalam hal pengelola likuiditas, risiko kredit, dan kepatuhan regulasi. Soal nomor 5. A. Apa yang saudara ketahui tentang standar pelayanan pada sebuah bank? Sebutkan dan jelaskan. B. Bank seperti apa yang menurut saudara sesuai dengan standar pelayanan tersebut? Jawaban saya yang A. Standar pelayanan pada sebuah bank mencakup 1. Kecepatan dan efisiensi, memberikan layanan dengan waktu tanggapan yang cepat dan proses yang efisien. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi, memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk, layanan, dan biaya kepada nasabah. Yang ketiga, kesesuaian dan kepuasan pelanggan, memastikan bahwa produk dan layanan bank memenuhi kebutuhan nasabah dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang keempat, keamanan dan privasi, menjaga keamanan informasi nasabah serta menghormati privasi mereka. Yang B, bank yang sesuai dengan standar pelayanan tersebut adalah bank yang menyediakan layanan dengan waktu tanggapan cepat dan proses yang efisien, sehingga meminimalkan waktu tunggu dan memberikan kemudahan bagi nasabah. Yang kedua, menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk, layanan, serta biaya yang terkait, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, berfokus pada kepuasan nasabah dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan pengalaman positif selama interaksi dengan bank. Yang keempat, memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi nasabah dan menghormati privasi mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank-bank seperti ini tidak hanya mematuhi standar pelayanan yang baik, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah secara terus-menerus. Soal nomor 6.
Bagaimana regulasi perbankan dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank? Jawaban saya nomor 6. Regulasi perbankan mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank melalui beberapa cara. Yang pertama, kebijakan kapitalisasi. Regulasi mengatur persyaratan minimum untuk modal yang harus dimiliki bank sebagai buffer terhadap risiko. Ini mendorong bank untuk mengelola risiko dengan mempertimbangkan kapitalisasi yang memadai. Yang kedua, penilaian risiko. Regulasi mempengaruhi pendekatan bank dalam menilai risiko dengan menetapkan standar untuk identifikasi, pengukuran, dan pengelola risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Yang ketiga, pengawasan dan pelaporan. Regulasi mengharuskan bank untuk melakukan pemantauan dan pelaporan yang ketat terhadap risiko, sehingga mendorong pengembangan sistem dan prosedur yang efektif untuk manajemen risiko. Yang keempat, ketentuan likuiditas. Regulasi mengatur ketentuan terkait likuiditas untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam situasi yang berbeda. Yang kelima, ketentuan kredit. Regulasi mengatur persyaratan untuk pemberian kredit, termasuk diversifikasi per portofolio kredit dan penilaian kelayakan peminjam, sehingga mempengaruhi strategi manajemen risiko kredit bank. Secara keseluruhan, regulasi perbankan bertujuan untuk mempromosikan stabilitas sistem keuangan dengan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank. Ini mendorong bank untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan mematuhi prinsip kehati-hatian dalam operasi mereka. Sekian jawaban saya. Terima kasih.